Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat. Kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah sosial kita kepada sesama kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya, dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita bermuhasabah bahwa makna puasa adalah menahan diri dari makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Dan perlu juga saya sampaikan kembali bahwa prinsip dari nilai-nilai dasar moderasi beragama yaitu yang pertama adalah tawazun, bertindak seimbang, at-tawassut, berperilaku moderat, at-tasammu, bersikap toleran, al-i'tidal, berpihak pada kebenaran. Nilai-nilai ini tentu sangat cocok sekali dengan 4 pilar kebangsaan kita, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah kaitannya puasa itu sendiri dengan moderasi beragama? Mari kita pahami kembali bahwa puasa pada bulan suci Ramadan bukan sekedar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi di samping itu kita tanamkan ibadah sosial kita kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas, seimbang. Dengan kita puasa akan terbentuk karakter yang sabar, ikhlas, dan moderat. Masyarakat Indonesia kita ketahui adalah masyarakat yang plural, di mana perbedaan-perbedaan itu ada setiap bidang, setiap langkah ada perbedaan di sana. Terus bagaimanakah caranya kita mensikapi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan-perbedaan yang ada pada umatku ini adalah sebuah rahmat. Kita ambil contoh kecil, perbedaan intern sesama pemeluk agama. Dimulai dari penentuan awal Ramadan. Ini sudah terjadi dari pihak A, pihak B sudah berbeda. Tetapi pemerintah memang memberikan kebebasan dan penghormatan kepada pemeluk agama untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kalau pemerintah saja sudah menghormati, bagaimana dengan kita sebagai warganya yang harus taat dan patuh? Maka itu adalah hal yang harus kita tanamkan, bahwa moderasi beragama kita sangat penting sekali. Yang kedua adalah perbedaan ekstern dengan agama lain. Bagaimana cara kita bersikap? Ini saya mengambil contoh dari beliau langsung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seorang pengemis
di kota Madinah, yang mana pengemis itu adalah pengemis yang buta dan selalu mengata-ngatai Rasulullah, selalu menyampaikan kepada orang-orang lain, wahai orang-orang, ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah pembohong, bahwa Muhammad itu adalah seorang yang tidak baik. Ini disampaikan kemana-mana dan Rasulullah selalu mendengar hal itu. Tetapi apa? Rasulullah malam setiap pagi memberi makan kepada dia. Setiap pagi Rasulullah menyuapinya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Hal ini terjadi sampai hingga Rasulullah SAW wafat. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya berangkatlah Abu Bakar ke pasar untuk mencari orang yang buta tersebut. Akhirnya didapatilah dan Abu Bakar berusaha untuk menyuapi si fulan tadi, disuapilah. Pengemis itu menolak dengan Abu Bakar karena mengatakan kepada Abu Bakar bahwa biasanya yang menyuapi aku itu bukan seperti ini. Yang menyuapi aku itu penuh dengan lemah lembut, bahkan digerus dulu makanannya sehingga gampang untuk ditelan. Ini yang dikatakan oleh pengemis itu. Mendengar ini Abu Bakar menangis. Bagaimana tidak, Rasulullah dengan sabarnya seperti itu, tetapi pengemis mengolok-olok. Rasulullah selalu diam ketika diolok-olok oleh pengemis tersebut. Maka tidak tahan Abu Bakar ini dan mengatakan kepada pengemis itu, wahai pengemis, ketahuilah bahwa yang selama ini yang menyuapi kamu adalah Rasulullah Muhammad yang selalu engkau olok-olok itu. Mendengar itu, pengemis langsung menangis dan mengatakan dan masuk Islam ketika itu dan menyatakan Islam kepada Abu Bakar. Inilah dakwah Rasulullah dengan penuh kelembutan, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Kembali pada surat Al-Hujurat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian mengolok-olok kaum yang satu pada kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah wanita-wanita engkau mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kau olok-olok itu adalah lebih baik dari kalian. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ketulusan, Nabi Muhammad mengajarkan kehalusan. Kita umatnya mengharap kepada Rasulullah SAW sebagai motivator moderasi. Dan marilah bersama-sama momen Ramadan ini kita jadikan momen pembelajaran kita untuk belajar menahan diri, untuk belajar menghormati, untuk belajar moderasi kita. Mari bersama-sama kita berdoa semoga Allah selalu meridhai apa yang kita lakukan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.